wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sari Oktara Malina dalam acara Semesa Tutor Dong. Nah, di sini telah hadir bersama kita guru bahasa Jawa Bapak Endar Fajar Ramadan MPD. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Bu Tata. Oke, kita panggil Pak Rama aja ya. Ya, siap. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Oke. Nah, Pak Rama, kita mau ngobrolin masalah apa nih pagi ini? Pagi ini saya punya materi tentang bagaimana seni membaca puisi Jawa Baru. Wow, gitu. Iya. Adalah ilmu baru dan saya kebetulan juga bukan orang Jawa ya. Keren banget ini. Oke. Itu nanti yang dijelasin tentang apa sih? Jadi puisi Jawa Baru itu berupa tembang mocopat. Bagaimana orang Jawa atau puisi Jawa itu berbeda dengan puisi dalam sastra Indonesia dan Melayu. Seperti itu. Iya. Ini nanti yang jelasin Pak Rama sendiri atau ada siswa? Nanti ada siswa yang membantu untuk menjelaskan, yaitu ada. Perkenalkan, nama saya Tata dari 11 Akuntansi 1. Saya Agrinda Kasalsabila dari 11 Akuntansi 1. Iya. Ini Tata dulu apa Grinda dulu nanti yang jelasin? Saya dulu. Oke, Tata dulu. Ya, silahkan jelasin ya. Jadi tembang Macapat itu tumbuh dan berkembang pada periode Jawa Baru. Nah, lebih tepatnya pada abad 17 sampai dengan 18 di era Keraton Surakarta Yogyakarta, Mangkunegara Pakualaman. Nah, tembang Macapat ini memiliki ciri-ciri berbahasa Jawa Baru, bermetrum tembang Macapat, dan yang terakhir tidak menggunakan metrum-metrum kakawin dan kidung. Iya. Sekarang kalau Grinda gimana? Jelasin tentang apa? Saya akan jelasin tentang aturan tembang Macapat. Di sini ada 3, yaitu guru wilangan, guru lagu, dan guru kontrol. Di sini guru wilangan itu seperti itu vokal, vokal dari akhir dari sebuah tembang itu. Terus habis itu untuk guru lagu itu aturan vokal, untuk guru wilangan itu tadi untuk guru wilangan tadi itu aturan satu antar kata gitu. Terus yang terakhir itu ada guru gotro. Guru gotro itu adanya bait gitu. Adanya bait. Iya, untuk aturan baitnya. Ini mencipta sendiri atau kita melantunkan gitu? Lebih ke menciptanya dan melantunkan atau hanya melantunkan saja? Mungkin nggak ada puisinya gitu. Iya, kita tinggal melantunkan aja, nanti tinggal menentukan gimana guru bilangannya, guru lagunya, dan guru gatranya. Iya. Saya boleh tanya-tanya dong ya sama boleh, mereka ya. Boleh. Kalau menurut kalian sendiri ya, sepenting apa sih kita mempelajari hal ini gitu? Supaya kita tidak lupa dengan warisan budaya. Jadi kita sebagai pensi juga nggak akan lupa sama warisan budaya yang lalu. Kita juga harus melestarikan dan terus belajar. Iya. Supaya tidak luntur gitu. Betul bang. Kalau menurut Tata sendiri gimana? Saya setuju banget sama Agrinda karena itu kayak sudah nempel di Indonesia, apalagi di Jawa. Kayak kita sebagai generasi muda sangat-sangat wajib untuk melestarikannya dan menjaga supaya kelak anak cucu kita itu dapat tahu gitu loh. Nggak tertutup oleh budaya-budaya baru. Iya, tidak terlupakan. Iya. Begitu saja. Oke. Nah, sekarang kalau menurut Tata sendiri gitu ya, apakah ini sudah mulai luntur gitu ya di kalangan Gen Z gitu ya, budaya-budaya Jawa ini mereka nganggap ngapain gitu loh belajar hal-hal yang seperti ini lagi? Kalau menurut Tata sendiri ya, realitanya bagaimana? Kayak benar, apalagi banyak sekali budaya-budaya luar yang masuk ke negara kita ini, sehingga budaya-budaya lama itu mulai tertutup. Jadi anak-anak itu pada kayak melupakan kayak leluhurnya itu gimana, kayak ini tuh dulu itu gimana, jadi sudah mulai ketutup, udah hilang gitu. Jadi pada sebuah bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Iya, benar sekali. Dan bisa menjaga budaya mereka dari dulu tuh sampai sekarang. Nah, sekarang kalau Pak Rama sendiri kalau memandang apa yang dikatakan oleh Grinda sama Tata tadi gimana tentang budaya kita, bahasa Jawa gitu. Sebenarnya kalau berbicara tentang budaya, kalau untuk tembang mocopat itu bukan hanya sekedar budaya lama, tapi bisa jadi itu budaya yang sangat futuristik. Karena apa? Sebagai orang Jawa, kita berpuisi tadi kan menggunakan dengan cara tembang mocopat. Jadi nilai estetika itulah yang seharusnya
bisa dilanjutkan untuk generasi selanjutnya. Tapi karena budaya-budaya Indonesia itu sudah pada khususnya setelah era kolonialisme, budaya kita itu sangat tergerus dengan budaya Barat. Iya, saling Ya, berakulturasi. berakulturasi gitu ya. dan itulah entah kenapa mungkin karena dirasa kurang simpel atau terlalu filosofis dan orang sekarang kan mungkin kurang suka hal-hal yang begitu filosofis. Pengennya Ya. satset gitu Pengennya ya, satset selesai. instan gitu kan. Betul. Oke. Iya. Kalau Pak Rama sendiri gitu ya, Iya. Pak Rama suka mencipta atau hanya sebagai pembaca dan penikmat? Kalau saya mungkin bisa dua-duanya karena tembang mocopat itu saya koreksi dari jawabannya Gerinda. Tembang mocopat itu kan sudah dirumuskan seperti guru lagu, yaitu jatuhnya vokal pada akhir baris, lalu guru wilangan itu jumlah suku kata, dan juga guru gotro itu jumlah baris. Itu semua kan sudah dirumuskan. Jadi kita bisa menciptakan puisi sendiri atau tembang sendiri berdasarkan rumus yang sudah ada. Jadi kita bisa menulis dan kita juga melakukan atau menikmati ataupun membaca karya-karya yang sudah ada, warisan dari para bujangga zaman karaton seperti itu. Iya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman ya, seperti Iya. itu. Misalnya aja nih, kita di bahasa Indonesia gitu ya, mungkin teknik penulisan puisinya itu tidak terlalu terikat seperti Iya. bahasa Jawa itu tadi. Kalau misalnya kita keluar dari pakem yang sudah ada, itu gimana tuh? Jadi ketika sastra Indonesia dan sastra Melayu ingin diadopsi oleh sastra Jawa, maka terciptalah sastra Jawa modern yang berupa geguritan. Jadi geguritan gaya baru Iya. itu tidak terikat sama sekali dan cara membacanya sama dengan puisi dan sastra Melayu. Seperti itu. Walaupun bahasanya tetap menggunakan bahasa Jawa. Bahasa gitu. Jawa. Jadi mereka juga terus berkembang gitu ya. Iya, terus berkembang. Dan kalau menurut Pak Rama sendiri ya, perkembangan sastra Jawa gitu di kalangan Gen Z itu Iya. bagaimana tipsnya supaya itu kita bisa apa ya, bisa memberikan kepada mereka bahwa ini loh Nat, penting banget loh gitu. Kalau menurut Pak Rama sendiri Iya. bagaimana caranya? Kalau menurut saya lebih ke pendidikan, karena warisan-warisan dari para bujangga dulu itu banyak menulis tentang puisi Jawa yang berisi tentang nilai moralistis didaktis. Jadi bagaimana pentingnya pendidikan karakter moral sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal dan sosial kita sebagai orang Jawa, itulah yang seharusnya penting untuk ditanamkan pada anak didik kita. Karena itu akan menciptakan sebuah generasi yang begitu berkarakter. Kalau orang Jawa bilang tata krama dan unggah-ungguhnya tertata seperti itu. Iya, berkarakter, mempunyai Iya, etika, betul ya, sekali. kan? Nah sekarang nih kita tanya nih sama Tata sama Grinda ya. Kalau menurut kalian kesulitan apa sih yang kalian hadapi ketika diharuskan gitu ya berhadapan dengan aduh ini bahasa Jawa nih susah nih kan ya, karena kayak gitu ya. Kalau menurut Grinda dulu apa? Kesulitannya seperti apa? Itu kayak kita kan udah dari Gen Z nih, maksudnya udah luntur nih, udah seperti betul banget. itu. Menurut saya K-pop Cara- apa segala macem ya. cara menyampaikan kita mengerti akan bahasa Jawa itu lumayan susah, apalagi untuk tembang itu menyanyikan seperti itu puasa Jawa, puisi Jawa itu sangat susah untuk saya. Jadi saya terus belajar lewat biasanya lewat buku panduan seperti Pak dan lewat media sosial untuk bisa dilestarikan dan dipelajari lewat Iya. Nah kalau menurut Tata sendiri bagaimana? Kesulitan apa yang dihadapi dalam mempelajari? Ya, Bahasa Jawa. kalau saya kesulitan yang saya alami saat belajar bahasa Jawa mungkin bahasanya yang susah ya. Kadang itu pelafalannya itu kayak sangat susah gitu ya di lidah-lidah anak muda zaman sekarang. Jadi kayak susah banget. Jadi caranya itu kayak harus banyak belajar, mendengar kan bisa menggunakan YouTube atau tutor-tutor lain kan banyak. Jadi ya banyak-banyak belajar. Di sini kita juga memberikan informasi juga dong ya dengan penonton kita ya kan ya. Itu bagaimana cara kita mungkin mempelajarinya gitu ya Pak ya. Iya. Kemudian kesulitan-kesulitan apa gitu. Ini realita banget gitu kesulitan yang mereka hadapi. Kalau Pak Rama sendiri mungkin tipsnya? Kalau kepada saya anak-anak? tipsnya kalau soal untuk membaca itu kita betul-betul harus menekankan bagaimana vokal atau fonem Jawa itu pengucapannya harus benar dulu. Itu susah banget loh. Iya. Bahasa Indonesia aja fonemnya itu waduh gitu ya. Sulit gitu lah. Iya. Apalagi kita bahasa Jawa, Bahasa Jawa. sendiri gitu ya kan. Padahal mereka juga sehari-hari pakai bahasa Jawa. Kalau itu perbedaannya gimana? Perbedaannya Bahasa memang Jawa kalau dengan bahasa
di kurikulum kita itu mungkin kurang terfokus untuk per daerah. Kita kan orang Surabaya, anak-anak Surabaya Karena sudah nggak pakai bahasa Jawa yang Iya. Surabayaan gitu ya. problematikanya seperti itu sebetulnya. Bagaimana untuk memilah-milah. Kalau untuk anak didik Surabaya, ayolah kita angkat bahasa daerahnya Surabaya, logat Surabaya, dialek Surabaya kita masukkan ke dalam buku. Iya. Kalau anak Surabaya dikasih bahasa Mataraman, Yogyakarta, Surakarta, mungkin ya susah untuk Iya. fonemnya susah untuk diucapkan, kurang benar seperti Dan itu tadi. pengucapan sehari-hari mereka pun gitu ya, mungkin berbicara dengan orang tua, orang yang lebih tua itu kan lebih biasanya pakai bahasa Jawa yang lebih Iya, halus gitu ya Pak. betul sekali. Nah, itu mungkin ini bisa difungsikan nggak gitu bahasa Bisa. yang kita pakai ini atau Mataraman itu tadi? Kalau untuk daerah Surabaya mungkin Nah, itu. proses Kembali lagi ya. butuh proses ya Bu. Surabaya gitu. Iya, karena Surabaya kan punya dialek sendiri. Betul banget. Ada bahasa-bahasa Iya, sendiri gitu ya. Itu kesulitannya yang Sulit. Iya, karena merasa itu sulit banget nggak sih? Sangat susah. Sangat sulit. Tapi teman-teman yang lihat kita di sini mungkin kita kasih tahu ya bahwa memang itu adalah sebuah budaya kita yang memang kita harus jaga ya. Dan memang itu juga sebenarnya kita gunakan sehari-hari gitu ya Pak. Betul, Ya? iya Bu. Nah, saya Pak Rama juga sering berbahasa Jawa Iya, gitu ya. iya. Walaupun saya tidak mengerti ya, Pak, ya, saya harus belajar gitu ya. Oke, ini kan tentang puisi nih. Ini yang mau bacain puisinya itu Pak Rama atau anak-anak? Ayo Tapi gimana? kayaknya, ayo gimana? Silakan untuk Pak Rama. Oh Pak Rama, Iya, iya kita udah tidak diragukan lagi ya Pak Rama merupakan Waduh. suhu ya kan ya, Suhu suaranya badan. enak banget. Oke, silakan deh Pak Ya, Rama. ya. Saya akan mencoba satu tembang mocopat gambuh. Lah, oke. jadi sebelum kita menyanyikan atau membaca puisi Jawa tembang mocopat ini, sebelumnya tembang mocopat itu dilakukan berdasarkan titi laras atau notasi yang ada, yaitu notasi pelok dan slendro. Dan di sini nanti mungkin kita bisa mengulik lagi ya Bu. Oke. Di sini saya akan membacakan sekar gambuh laras pelok patet 6. Ya, saya akan mencoba. Ada. Saya mulai ya Bu. Oh, Iya. silakan. Iya. Ya. Sekar gambuh ping catur kang cinatur pola kang kalantur tanpa tutur katulo-tulo katali kadaluwarsa katutuh kapan tuh pandati awon. Seperti itu Oh, salah tepuk tangan satunya. dong. Ya ampun keren banget ya. Ini dia mau coba nggak sih? Ada yang mau coba enggak? Susah ya Pak. Pak, itu Lumayan. apa? Itu apa tuh isinya? Tentang apa itu? Isinya ini tentang temanya pendidikan. Jadi ada satu baris ke-1 yaitu sekar gambuh ping catur, yaitu tembang gambuh yang dilakukan selama 4 kali. Kang cinatur polah kang kalantur. Lah, kang cinatur itu artinya yang diceritakan atau diberitakan, yaitu polah kang kalantur, yaitu ulah atau perbuatan perilaku yang kalantur itu Ngelantur. kelewatan ya, ngelantur ya, bisa jadi satu konteks dengan kelewatan. Lalu baris ketiga tanpa tutur katulo-tulo katali. Tanpa tutur itu tidak ada nasihat, tanpa tutur itu nasihat. Katulo-tulo katali perbuatannya sakarepe dhewe atau sesuka hatinya. Kadaluwarsa katutuh. Kadaluwarsa itu lama-lama dia akan katutuh atau kena perbuatannya sendiri, kena karmanya. Kapatuh pan dadi awon, pada akhirnya itu menjadi hal yang buruk seperti itu. Ini filosofi banget. Iya, seperti itu. Jadi apa namanya? Kalian kayaknya harus bisa deh. Iya, sebagai orang Jawa yang berbudaya Jawa harus bisa dong ya. Ini kita harus bikin duta-duta untuk Duta apa nih? sastra Jawa gitu ya, untuk melestarikan itu gimana kalau Lah. Pak Rama setuju nggak sih? Setuju sekali. Karena memang kalau misalnya tidak kita ambil dari Gen Z sendiri kan Iya. anak-anak yang lain juga nggak bakalan Betul, tertarik betul, dong betul. ya. Iya Bu. Betul banget. Oke, nah kita sampai pada kesimpulan nih. Pak Rama, bagaimana kesimpulan tentang materi kita? Kalau hari tentang ini? materi kita hari ini kesimpulannya adalah jadi puisi baru, puisi Jawa baru yang berbentuk tembang mocopat sudah sepatutnya kita lestarikan karena ini sebuah kearifan lokal yang jangan sampai habis
pada zamannya atau pada zaman sekarang, karena itu mengandung nilai-nilai yang sangat penting untuk generasi kita. Jadi tanamkan terus nilai-nilai yang ada dalam Tembang Mocopat supaya generasi kita itu penuh dengan karakter yang baik, tahu tentang aturan, tahu tentang tata krama yang baik dan benar seperti itu. Jadi jangan sampai punah. Nah itu sama ya, kalian juga setuju dengan hal itu ya, ibu juga setuju walaupun sebenarnya nggak paham gitu ya tapi tetap itu adalah hal yang penting. Baik, jangan lupa like, comment, and subscribe ya ke sini. Oke, saya Sari Oktara Malina undur diri. Sampai jumpa lagi dalam acara Semesa Tutur Dong berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.